Kancil dan kerbau bermain petak umpet. Pada suatu hari, seekor kancil bertemu dengan kerbau. Pada kesempatan itu, si kancil mengajak kerbau untuk bermain bersama dengan permainan petak umpet di dekat lumbung sawah. "Hai kerbau, apa kabarmu?" kata si kancil. "Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu, kancil?" jawab si kerbau. "Aku juga baik-baik saja. Bagaimana kalau pertemuan ini kita bermain petak umpet? Apakah kamu mau, kerbau?" kata si kancil. Ya, aku setuju saja," jawab si kerbau. "Ah, kerbau, kamu pasti kalah karena badanmu lebih besar dari badanku," ucap si kancil. "Baiklah, ayo kita mulai. Sekarang kamu lebih dulu untuk bersembunyi ya," jawab si kerbau. Kerbau mulai menutup matanya. Kancil mulai mencari tempat persembunyiannya. Sampailah ia di bawah sebatang pohon. Kancil pun mulai menutupi dirinya. Ketika itu dedaunan berguguran sehingga menutupi badan si kancil. Si kerbau pun mulai mencari si kancil. "Hai kancil, di mana kau?" panggil si kerbau sambil berlari-lari ke sana kemari. Namun, si kancil tidak dapat ditemukannya. Si kerbau menginjak-injak rerumputan dan melompat-lompat, hampir saja menginjak si kancil yang sedang bersembunyi. Hampir saja aku diinjak kerbau," kata si kancil dengan nada sangat pelan. Akhirnya, si kancil sudah tak sanggup lagi bersembunyi lebih lama. "Aku tidak bisa berlama-lama lagi di sini," ucap si kancil. Si kancil pun keluar dari persembunyiannya dan melompat ke arah teriakan kerbau. Kancil pun berkata, "Kerbau, aku mengaku kalah. Aku tak sanggup lagi bertahan lebih lama. Kali ini aku kalah. Sekarang giliranmu untuk bersembunyi. Ayolah kerbau, bersembunyilah." Kerbau pun mulai bergegas meninggalkan kancil untuk mencari tempat persembunyian. Ketika kerbau sedang mencari tempat yang aman, tiba-tiba kerbau menemukan gubuk yang terbakar. Kerbau pun segera menelentangkan dirinya dengan meluruskan keempat kakinya ke arah atas. Tidak lama setelah kerbau bersembunyi, kancil pun mulai mencari kerbau. Berlari-lari berputar mengelilingi rerumputan, namun tak menemukan kerbau. Tiba-tiba kancil melihat gubuk yang terbakar itu. Kancil menghampirinya dan mendekatinya, lalu meraba-raba tiang itu. Dalam hati kancil berkata, "Tiang ini kok ada bulunya, persis seperti kaki kerbau. Barangkali tidak." Kancil pun meninggalkan gubuk itu dan terus-menerus mencari kerbau, namun tak ditemukan juga. Kancil kembali ke gubuk itu lagi dan memperhatikan dengan seksama, tetapi hasilnya tetap sama. Ia tidak menemukan kerbau.
Akhirnya, karena kancil merasa jenuh dan berteriak memanggil kerbau. Kerbau, 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 keluarlah. Aku mengaku kalah, keluarlah. Aku tak mampu mencarimu lagi. Mendengar teriakan kancil, kerbau pun keluar dari persembunyiannya dan menghampiri kancil. Hahaha, bagaimana kancil? Siapa di antara kita yang menang? Ucap si kerbau setelah keluar dari persembunyiannya. Ya kerbau, aku merasa malu karena aku kalah darimu. Aku meminta maaf atas ucapanku tadi. Tolong maafkan aku ya kerbau, jawab si kancil. Baiklah kancil, aku memaafkanmu. Lain waktu, jangan sombong seperti itu lagi ya. Lanjut si kerbau. Dan mulai saat itu, si kancil berjanji tidak akan sombong lagi kepada si kerbau maupun dengan hewan lainnya. Dari kisah kancil dan kerbau dapat mengajarkan pada kita bahwa sebaiknya tidak mengejek, menghina, atau bertingkah sombong kepada orang lain.